Hai semua, hai teman-teman, hai Mam. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama aku, Retia Untari. Jangan bosan dengan aku dan jangan bosan pula dengan video aku ya. Di videoku kali ini, aku akan membahas tentang keuntungan bekerja di luar negeri. Apa sih keuntungan bekerja di luar negeri? Emang ada keuntungan bekerja di luar negeri itu ya? Kalau menurut aku ya, banyak banget keuntungan bekerja di luar negeri itu. Keuntungan yang pertama, kita bisa mencukupi keluarga kita. Kenapa kita kenapa kok dibilang bisa mencukupi keluarga kita? Kita bisa membantu keuangan keluarga kita bisa membantu keuangan orang tua kita. Kan alhamdulillah banget ya, keluarga kita bisa menjadi tercukupin. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, apa sih? Ayo tebak. Keuntungan yang kedua bagi aku, kita bisa menguasai bahasa asing. Kan hebat, kan senang kita bisa berbahasa asing. Yang belum tentu kalau kita nggak pergi ke luar negeri, belum tentu kita menguasai bahasa asing. Karena bahasa asing itu sebenarnya susah. Kenapa kok aku bilang susah? Karena kalau kita cuma menghafal sama belajarnya menulis itu ya agak susah. Kita lebih enaknya lagi belajar bahasa asing itu kita bisa langsung percakapan dengan orang asing. Kita bisa langsung mendengarin omongan orang asing. Itu akan lebih mudah untuk belajar berbahasa asing ya. Kita bisa mendengarin TV-TV Cina, itu kita juga mudah untuk belajar bahasa asing ya. Apalagi ya, yang bekerja ke Taiwan bisa menguasai bahasa Mandarin, yang bekerja ke Hong Kong bisa menguasai bahasa Hong Kong, yang bekerja ke Singapura bisa menguasai bahasa Singapura. Bahkan ada pula loh yang udah pernah bekerja ke Taiwan, terus bekerja ke Singapura, terus pindah bekerja di Hong Kong. Kan otomatis mereka menguasai 5 bahasa. Kok disebut 5 bahasa? Apa aja sih? Gimana nggak 5 bahasa? Kan sebelum pergi ke luar negeri kita udah menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa kita sendiri, bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, pokoknya bahasa kita sehari-hari. Yang kedua bahasa Indonesia. Jadi kita menguasai bahasa kita sendiri, bahasa Jawa, terus kita menguasai bahasa Indonesia, kita menguasai bahasa Mandarin, kita menguasai bahasa Cina, kita menguasai bahasa Inggris. Kan menguasai 5 bahasa. Belum tentu kalau kita nggak ke luar negeri itu kita bisa menguasai 5 bahasa loh. Wah, hebat kan? Kita bisa berbahasa asing. Terus keuntungan yang ketiga, apa sih keuntungan yang ketiga? Keuntungan yang ketiga bagi aku, kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Asik kan? Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau nggak bekerja di luar negeri, belum tentu loh kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Kita bisa menguasai, bisa bisa mengetahui mana aja gitu ya yang udah bekerja di Hong Kong, bisa menguasai mana Hong Kong, yang mana tempat-tempat wisata yang ada di Hong Kong gitu ya. Terus yang bekerja di Taiwan bisa menguasai bisa mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Taiwan gitu ya. Dan yang di Singapura juga bisa mendatangi tempat-tempat wisata. Keuntungannya kita bisa menguasai atau mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di negara kita masing-masing bekerja itu ya. Belum tentu loh ya, kita kalau nggak kerja ke luar negeri itu kita bisa jalan-jalan kemana aja. Yang ke Singapura, Singapura itu seluruh wisatanya kita belum tentu kita datangin. Yang di Hong Kong, semua wisata Hong Kong belum tentu kita datangi. Yang di Taiwan belum tentu mengetahui semua tempat-tempat wisata yang ada di Taiwan. Kan hebat, ya kan? Menurut aku, yang keempat, apa sih? Kita bisa dilatih untuk bersifat bersabar. Kenapa sih kok dikatain berlatih sifat sabar itu?
Gimana kita nggak memiliki sifat sabar, apalagi yang memiliki majikan yang cerewet ya, pasti kita dilatih banget kesabarannya ya. Apalagi nenek yang pelit atau majikan yang pelit, kita juga dilatih kesabaran. Jadi kita yang semula nggak memiliki kesabaran yang tinggi, kita jadi memiliki kesabaran yang tinggi. Kita bisa berlatih bersabar untuk menahan rindu kita kepada keluarga kita bersabar untuk berjauhan dengan keluarga kita. Pokoknya kita jadi memiliki kesabaran yang tinggi. Keuntungan yang kelima, apa sih keuntungan yang kelima? Keuntungan yang kelima bagi aku, kita bisa memiliki sifat yang disiplin. Kenapa sih kok dibilang memiliki sifat disiplin? Bagi aku ya, yang udah bangun, yang sering bangun jam 6 pagi, pasti seterusnya jam 6 pagi. Yang udah sering bangun jam 7 pagi, pasti seterusnya jam 7 pagi. Terus yang habis bangun langsung ngerjain bersih-bersih, pasti seterusnya juga begitu ya. Terus enaknya itu apa? Kalau kita habis di luar negeri itu, kita berada di rumah kita sendiri ya, kita kan udah sering belajar disiplin ya, kita udah sering disiplin ya, pasti kita di rumah kita sendiri akan menerapkan rasa disiplin itu. Apalagi ya kalau di rumah kita sendiri melihat itu apa, rumahnya kotor gitu ya, pasti kita wah merasa waduh, tangan kita itu gatal ingin membersihkan, terus mata itu terasa nggak enak melihat tempat-tempat yang kotor gitu. Pasti rumah kita akan menjadi bersih karena keseharian kita di luar negeri udah terbiasa hidup disiplin, hidup bersih. Hidup disiplin, hidup bersih itu juga bagus untuk kesehatan. Terus apalagi sih keuntungan bekerja di luar negeri itu? Yang keenam, bagi aku ya, keuntungan yang keenam bekerja di luar negeri itu, kita bisa memiliki rasa tanggung jawab. Kenapa aku bilang kita bisa memiliki rasa tanggung jawab? Karena yang menjaga nenek pasti memiliki rasa tanggung jawab buat neneknya. Yang menjaga bayi pasti memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga bayinya. Pokoknya ya banyak banget, bagi aku banyak banget keuntungan bekerja di luar negeri itu ya. Yang semula kita tidak memiliki rasa kesabaran, kita memiliki kesabaran. Yang semula kita tidak memiliki keberanian, kita juga memiliki keberanian. Kenapa kok kita yang semula nggak berani, kita menjadi berani? Karena di luar negeri itu ngapain aja kita sendiri. Kalau kita mau pergi ke sana itu kita juga sendiri, naik bis juga sendiri, maksudnya itu berani untuk sendiri. Terus apalagi kalau itu majikannya itu nggak mau membantu ya, nggak mau membantu, majikannya menyuruh kamu harus ke sana gitu. Pokoknya majikan nggak mau tahu, kamu harus tahu. Kita kan otomatis jadi pemberani. Yang semulanya kita takut untuk bertanya, kita jadi tidak takut untuk bertanya atau tidak malu bertanya. Pokoknya banyak banget keuntungan kita bekerja di luar negeri ya. Kita bisa memiliki kesabaran, kita bisa bersikap disiplin, kita memiliki tanggung jawab, terus kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa berbahasa asing, kita bisa membantu keuangan keluarga kita. Banyak kan keuntungannya, bagiku alhamdulillah banget keuntungannya ya. Ya, itulah keuntungan bekerja di luar negeri. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan cerita aku. Semoga kalian menonton atau mendengarkan cerita aku sampai habis ya. Lalu, jangan di skip-skip dulu ya. Lalu, like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.